Salam jumpa kembali bersama kami Narasi Sandal Jepit dalam satu misi mengupas peristiwa-peristiwa aktual di tengah tatanan hidup yang baru. Kali ini kami dari Narasi Sandal Jepit akan menyuguhkan sebuah tema kehadapan para sahabat sekalian, merawat alam, merawat masa depan. Ada pepatah mengatakan demikian, dunia tak selebar daun kelor. Dunia tak sebatas mata memandang. Dunia kita begitu luas. Di sanalah kita menemukan aneka kekayaan alam. Dan alam layaknya rahim dan pusat kehidupan bagi manusia di tengah dunia ini. Tanpa alam, manusia bukanlah apa-apa, ibarat sebongkah batu yang terus gigil di musim dingin dan tak kuasa memindahkan dirinya karena ketiadaan daya dan energi. Alam adalah rahim, ibu bumi yang akan selamanya meretas beribu-ribu ruang kehidupan bagi manusia di tengah dunia ini. Namun seiring perkembangan dunia global saat ini, alam sering dianggap hina, bahkan dianggap asing di mata khalayak. Alam kemudian dirusak, dieksploitasi oleh kalangan orang-orang yang bermental konsumtif dan sekedar ingin memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomi sesaat. Sebut saja geliat tambang dalam skala dunia yang dari waktu ke waktu kian mengancam bahkan mereduksi tatanan alam. Dalam konteks Indonesia, kita mengenal salah satu perusahaan tambang terkemuka di dunia, PT Freeport Indonesia, yang melakukan eksplorasi menambang dan memproses biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak yang kini berpusat di dataran tinggi Mimika, Provinsi Papua. Ada begitu banyak dampak negatif yang timbul di balik aktivitas tambang, dan dampak negatif adalah tantangan paling nyata yang dialami dan dirasakan oleh masyarakat kecil. Iming-iming uang dengan jumlah yang begitu fantastis dari para investor dan pengusaha begitu mudah meraih hati para warga dan juga pemerintah selaku pemberi izin atau moratorium. Kendati demikian, realitas berbicara lain. Para investor umumnya lebih leluasa menentukan upah, menentukan jaminan kesejahteraan, bahkan lebih bebas memilih tenaga kerja asing yang datang dari luar wilayah tambang. Akibatnya, warga asli menjadi terasing. Bahkan, warga asli sekedar dijadikan objek pasif dari keseluruhan aktivitas tambang. Tambang kemudian membawa petaka ketika terjadi bencana ekologi atau rusaknya lingkungan hidup. Hak-hak warga kemudian diabaikan. Aspek lokalitas yang menjadi tumbuhnya nilai-nilai kearifan lokal pada akhirnya tereduksi akibat menguatnya teknologi canggih. Dalam konteks Nusa Tenggara Timur misalnya, persoalan tambang juga sering menjadi trending topik yang dibicarakan dari waktu ke waktu. Persoalan tambang terbaru adalah rencana pembangunan batu gamping di Lengkololok dan pembangunan pabrik semen di Luwuk, Desa Saterpunda, Kabupaten Manggarai Timur. Begitu banyak kalangan masyarakat Manggarai dan para aktivis pada umumnya melakukan aksi demonstrasi terhadap pemerintah provinsi, dalam hal ini Gubernur Nusa Tenggara Timur,
agar segera mencabut kebijakan moratorium atau izin tambang. Masyarakat tak ingin garis tangan mereka sebagai petani dan peternak beralih pergi tanpa kesejahteraan apapun. Masyarakat tak ingin generasi penerus mereka mengalami nasib sial di kemudian hari akibat konflik sosial karena ketiadaan lahan untuk hidup dan menetap. Terhadap realitas ini menjadi tepat dan sangat relevan gagasan seorang sosiolog asal Wina, Austria, Peter Elberger, yang mengatakan begini: semakin besar dan luas kemajuan yang diraih, maka semakin besar pula korban kemanusiaannya. Kemajuan pembangunan cenderung menjadikan manusia sebagai objek pasif demi tujuan ideologis dan politis semata. Bahkan lajunya pertumbuhan bisa melahirkan apa yang kita kenal dengan dehumanisasi. Maka tepat pula seorang filsuf asal Jerman, Karl Marx, mengatakan demikian. Pembangunan harus membuat manusia lebih manusiawi dan beradab. Pembangunan harus membuat dan menciptakan ruang bagi manusia untuk mengaktualisasikan segala potensi yang ia miliki. Bukannya pembangunan membuat manusia semakin mengalami keterbelengguan dan ketergantungan. Mendalami realitas inilah kami dari Narasi Sandal Jepit hadir menyuguhkan sebuah tema sederhana: merawat alam, merawat masa depan. Kita merawat alam lewat cara-cara hidup kita yang etis, tanpa harus bertindak eksploitatif. Kita tentu punya satu ruang ingatan terhadap satu ensiklik Paus Fransiskus yang berjudul Laudato Si tentang lingkungan hidup. Pandangan dan seruan Paus tentang bagaimana pentingnya kita mengatasi laju perubahan iklim dan juga bagaimana kita melindungi keberadaan lingkungan hidup dan alam. Paus mengatakan, kerusakan yang terus-menerus dilakukan manusia terhadap lingkungan hidup dan alam adalah sebuah tanda, adalah sebuah bukti kecil dari krisis etika, krisis budaya, bahkan krisis spiritual modernitas. Bumi atau dunia tengah dipenuhi oleh sampah. Dunia yang semula begitu indah dan cantik, pada akhirnya dipenuhi oleh sampah. Dan untuk mengatasi semuanya itu, kita membutuhkan suatu pengorbanan dan revolusi budaya di seluruh dunia. Gagasan Paus Fransiskus setidaknya mengingatkan kita untuk tetap mencintai eksistensi atau keberadaan kita lewat cara hidup yang sederhana, namun dengan satu perhatian yang sangat luar biasa terhadap keberadaan alam. Saatnya kita tegap berdiri pada garda terdepan untuk terus melawan berbagai tindakan eksploitatif yang ingin mereduksi dan merusak keberadaan dan tatanan alam. Kita benamkan sedalam nurani segala misi yang bertajuk humaniora. Kita narasikan misi besar penolakan agar para kaum kapitalis yang begitu mudah tergiur akan tambang beralih hati mengutamakan hati nurani dan lebih memprioritaskan kehidupan ketimbang nilai uang yang sekedar mementingkan keinginan sesaat. Kiranya
narasi ini menjadi wakil harapan publik terhadap para elit agar selalu mengedepankan nilai etis moral dalam seluruh kebijakan. Kiranya narasi ini selalu mengingatkan kita bahwa dengan merawat alam, kita pun merawat masa depan. Salam satu narasi untuk Indonesia.